Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Alhamdulillah Pak Tarmizi Yusuf sudah bisa bersama lagi dengan saya. Alhamdulillah. Satu pekan lebih Pak ya. Iya. Katanya kemarin agak kurang sehat. Iya, kurang sehat. Dari kemarin saya mau ke sini. Pak Tarmizi ini hampir tiap hari mobile-nya luar biasa kemana-mana untuk Perubahan perjuangan 2024. perubahan 2024 luar biasa. Alhamdulillah sekarang sudah lebih sehat ya, suara Alhamdulillah, tidak begitu alhamdulillah. bindeng lagi. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini kan langkah-langkah yang sedang kita lakukan, terutama Pak Tarmizi lakukan, kemana-mana itu segala macam, itu kan sebagai bentuk kerelawanan untuk memperjuangkan Indonesia menjadi jauh lebih baik. Iya. Tapi kita tahu persis bahwa di sebelah kita ada juga yang bisa dibilang apa ya, relawan penjual suara. Penjual suara. Nah, karena datanya banyak, video bertebaran, tentu kita tidak bisa menunjuk hidung, tapi dengan fenomena itu saja kita bisa melihat bahwa di beberapa, anggaplah kandidat calon presiden yang lain, itu bergelimpangan uang-uang warna merah itu. Iya, fulusnya tebal. Dan bahkan di video yang pernah kita tayangkan beberapa pekan lalu, itu kan disinyalir miliaran itu. Karena berkardus-kardus, berkoper-koper, berkresek-kresek itu. Bagi kita yang tidak punya uang bukan miliaran, miliurun. Liurun. Samiliar gitu Iya, ya. familiar. Nah, Gitu. bagaimana Pak Tarmizi melihat fenomena itu? Ya, berdasarkan tulisan saya kemarin. Iya, yang sudah relawan, dimuat ya, di KBA News iya, dan di KBA beberapa News, betul. yang Beberapa lain. media. Itu gara-gara saya nulis relawan Anies Baswedan bergerilya sebagai pejuang suara. Nah, ini memantik teman-teman relawan kita terutama di Kabupaten Tasikmalaya. Saya sebutkan aja nama kecamatannya. Oke. Kecamatan Salopa. Salopa, saya Di tahu, saya Salopa, tahu. ya di Salopa katanya, tapi relawan penjual suara gitu ya. Relawan penjual suara ini bergerilya dia. Oke. Targetnya itu adalah 500 suara. Dapat 500 suara untuk dukung capres tertentu. Nah, capres tertentu, kita udah tahu lah capres itu ya. Oke. Banyak duit, konon kabarnya dekat dengan oligarki gitu ya. Oke. Dan juga dia ketua partai gitu, petinggi partai. Oke. Petinggi partai tertentu. 500 rupiah 500 suara dihargai 3 juta rupiah dibanderol. Berarti rata-rata satu suara 6.000 rupiah. Masya. Hebat. Itu uangnya kebayang. Jadi relawan penjual suara ini misalnya dia tinggal di kecamatan A, tapi dia tidak menggarap kecamatan A. Dia tidak menggarap kecamatan Salopa, tapi dia menggarap kecamatan sebelah. Nah, kecamatan sebelah menggarap kecamatan Salopa. Kenapa? Kenapa ditukar-tukar? Barangkali untuk menghilangin jejak gitu ya. Oh, Untuk menghilangin jejak, dan ini sangat miris kita. Seorang capres bakal calon presiden sampai segitunya gitu ya. Belum apa-apa dia ini sudah membeli suara dari relawan penjual suara. Dan memang ini jadi fenomena. Kita ambil contoh, ada namanya Satgas Anies Baswedan. Satgas Anies Baswedan juga sama. Dia sampai pernah mengumpulkan 50 juta KTP. Dan kita telusuri relawan ini ternyata tidak kita kenal. Kita ajak juga bertemu. Saya sempat video call dengan yang bersangkutan. Wajahnya tidak ditampakkan. Jadi kameranya dia tampakkan ke tempat lain. Suaranya ada, saya tantang untuk bertemu. Konon kabarnya dia tinggal di kawasan Jakarta Utara. Saya ajak ngopi-ngopi di Mangga 2 atau di mana lah gitu, atau di Tanjung Priok, kita ajak ngopi gitu. Dia menghindar untuk. Dan 50 juta KTP. Ini kan bayangkan 50 juta KTP ini kalau memang dia murni berjuang untuk Anies Baswedan, tentu dia dikenal oleh semua relawan Pak Anies. Ini nggak ada yang kenal. Ini nggak ada yang kenal. Ditantang, diajak bertemu, dia tidak mau kan gitu. Dan kita pernah dia ketahuan dalam satu grup itu langsung agak beda dia gitu. Nah, ini menandakan bahwa memang ada yang memang di relawan yang mengatasnamakan gitu ya. Oke. Bukan murni relawan Anies Baswedan. Ini membajak
nama Pak Anies. Oke. Nah, ini namanya Satgas Anies Baswedan. Sama 50 juta suara. Yang kita curigai itu adalah pengumpulan KTP itu untuk dijual kepada capres tertentu yang memang punya uang. Nih, saya punya dukungan loh, udah punya KTP loh. Kan gitu. Bisa saja itu dibelotkan. Justru di grup WA itu justru bukan terjadi mensosialisasikan pribadi Pak Anies yang santun atau prestasi Pak Anies kan gitu. Justru menjelekkan Pak Anies. Waduh. Dan ini dari kelompok sebelah yang kita temui di lapangan. Bahkan tidak hanya di Kabupaten Tasikmalaya, tulisan saya ini juga menyebar seluruh Indonesia. Di Lampung. Nah, di Lampung itu ini bakal calon presiden yang lain lagi. Oke. Yang konon kabarnya ini ada organisasi kedaerahan. Sama lah kalau di kita di Bandung, di Jawa Barat ini, saya dari Palembang biasanya suka ada organisasi kedaerahan Palembang. Nah, di Lampung itu ada organisasi kedaerahan pulau tertentu, nggak usah saya sebutkan. Jadi anggota organisasi kedaerahan itu dapat fasilitas Pertasop. Itu Pertasop ya, itu SPBU Mini. SPBU Mini ya. SPBU Mini itu sang bakal calon presiden ini tidak mengeluarkan uang. Dia menggunakan fasilitas bank pemerintah ya, bank plat merah untuk mendanai pembiayaan Pertasop. Nah, ini kita duga ya, ini sudah sampai segitunya ngebetnya ingin jadi presiden dengan memberikan, itu kan sebenarnya banknya itu tidak boleh, itu bank milik pemerintah, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi apalagi dia seorang menteri kan gitu. Jadi dia harus belajar untuk politik bersih, politik tanpa uang kan gitu. Bukan politik tanpa uang itu kita tidak membeli suara dan relawan juga tidak menjual suara. Kita mengajarkan, memberikan edukasi kepada rakyat itu, ini loh politik bersih. Kalau kita dengan menggunakan uang dari awal, maka patut diduga itu adalah tidak murni dia untuk berjuang untuk kebaikan Indonesia. Justru setelah dia berkuasa, dia akan memeras rakyat karena harus balik modal. Ya, luar biasa. Ini padahal 2 tahun lagi pemilu ini, tapi kasak-kusuk di daerah sudah luar biasa mengerikan, menggunakan uang yang tidak sedikit. Dan saya kira ini perlu kita antisipasi, Pak ya. Makanya kita buat video seperti ini juga sebagai sebuah edukasi buat sahabat semua, buat rakyat Indonesia, bahwa ketika kita melakukan cara-cara, dia mengawalinya dengan cara-cara yang tidak etik, bahkan bisa dikatakan curang. Kita sudah bisa bayangkan bagaimana ketika nanti dia terpilih. Betul. Akan 10-100 kali lebih curang. Dan dia akan memeras rakyat. Nah, ujungnya yang dikorbankan ya rakyat lagi. Nanti rakyat mandi darah gara-gara milih dia. Karena gara-gara uang 50.000 atau 100.000, ini bahaya. Menyesal. Percuma ya. Sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, mumpung hari ini masih jauh ke pemilu, maka jangan sampai ada kata menyesal. Jadi yuk mari kita rapatkan syaf kita saja. Mari kita rapatkan barisan untuk menangkal hal-hal yang seperti itu. Betul. Tapi kalau ada kalimat seperti ini, Pak, kalau ada yang ngasih uang, ya itu rezeki, ambil aja uangnya. Tapi urusan coblos ya nanti aja. Itu gimana? Boleh nggak sih? Dia kan ngasih uang ya, anggap sedekah gitu ya. Ya memang asalkan dia tidak nyoblos yang ngasih uang. Jadi kalau misalnya yang ngasih uang itu adalah si A, maka dia coblos Pak Anies yang jujur yang tidak ngasih uang, gitu. Tapi kalau dia nyoblos yang ngasih uang itu namanya suap dan dia berdosa. Kalau enggak itu tadi sedekah. Iya. Dapat rezeki nomplok lah begitu. Tapi jangan dipilih yang ngasih uang itu jangan dipilih. Pilih capres yang memang tidak memberi uang. Karena kalau dia tidak memberi uang, kita lihatlah pada hari ini. Jakarta begitu enak dilihat gitu. Rakyat-rakyatnya difasilitasi, diberikan bantuan langsung tunai gitu ya. Ada KJP plus gitu ya. Transportasi yang sangat murah, elegan, cantik, nyaman, murah, meriah gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama
belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya. Insya Allah akhir November ya, kita akan berangkat bersama SJ Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya, kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap, segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman, dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SJ Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau, serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi, hubungi 0812 8268 5683